Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah bagaimana cara menurunkan gula darah tanpa obat. Dikutip dari berbagai sumber, berikut cara alami menurunkan kadar gula darah tanpa obat. Yang pertama, konsumsilah makanan yang tinggi protein. Makanan tinggi protein dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Sebuah studi mengungkapkan orang yang mengonsumsi makanan berprotein tinggi mengalami penurunan kadar gula darah setelah makan dibandingkan mereka yang makan dengan makanan berprotein rendah. Selain dari itu, mengonsumsi makanan berbasis nabati dapat mengurangi risiko resistensi insulin. Yang kedua, konsumsilah karbohidrat kompleks di akhir makan. Sebuah penelitian menunjukkan mengonsumsi karbohidrat setelah sayur-sayuran dapat mengendalikan kadar gula darah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa urutan makan berpengaruh terhadap kenaikan kadar gula darah setelah makan. Adapun urutan makan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanlah makanan yang tinggi air dan serat seperti sayuran. Berikutnya, makanlah makanan yang tinggi protein yang mengandung lemak baik. Dan yang terakhir, makanlah karbohidrat kompleks. Yang ketiga, perbanyak asupan serat. Serat adalah salah satu jenis karbohidrat yang tidak bisa dipecah dan tidak diserap dari pencernaan ke dalam aliran darah. Artinya, kandungan serat dalam makanan tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah, terutama serat larut atau soluble fiber. Jenis serat ini dapat memperlambat proses pencernaan. Alhasil, jumlah glukosa yang masuk ke aliran darah lebih sedikit dan lambat, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah makan. Yang keempat, konsumsilah biji-bijian utuh atau whole grain. Biji-bijian utuh merupakan jenis makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang memiliki rantai gula lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama bagi tubuh untuk mencerna dan menyerap karbohidrat kompleks. Dibanding biji-bijian olahan atau refined grain seperti nasi putih yang bisa meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi, biji-bijian utuh justru dapat mengontrol kadar gula darah. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2017 menemukan mengonsumsi biji-bijian utuh dapat menstabilkan kadar gula darah setelah makan dibandingkan dengan mengonsumsi biji-bijian olahan. Yang kelima, berjalan kaki setelah makan. Berjalan kaki setelah makan dapat mendorong tubuh untuk membakar karbohidrat yang baru saja dikonsumsi. Dikutip dari laman American Diabetes Association, berjalan kaki juga
bisa meningkatkan efektivitas kerja insulin untuk membersihkan kelebihan gula di dalam darah. Yang keenam, konsumsilah makanan fermentasi. Makanan fermentasi seperti tempe, miso, kombucha, kimchi, dan lain sebagainya dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa oleh darah, sehingga menurunkan kadar gula darah setelah makan. Sebuah studi di tahun 2023 melakukan penelitian terhadap 11 orang dewasa yang sehat yang mengonsumsi makanan indeks glikemik tinggi bersama minuman bersoda, minuman diet, dan kombucha yang difermentasi. Hasil penelitian menunjukkan hanya kombucha yang difermentasi yang dapat menghasilkan penurunan gula darah setelah makan secara signifikan. Selain dari itu, makanan fermentasi juga terbukti mengurangi peradangan. Peradangan menjadi salah satu faktor risiko diabetes tipe 2. Yang ketujuh, tambahkan asupan vitamin D. Kekurangan asupan vitamin D dapat berdampak negatif terhadap kadar gula darah. Sebuah analisa yang dilakukan pada tahun 2023 menemukan bahwa suplementasi vitamin D dapat mengendalikan gula darah sekaligus menurunkan kadar HbA1c. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat menurunkan risiko seseorang terkena diabetes hingga 15%. Selain dari itu, vitamin D juga dapat mengendalikan gula darah sebesar 30% pada orang yang pre-diabetes. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Agar channel ini semakin berkembang, silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.